Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Yanqasimul hukmu syar'i ila qismaini. Hukum itu dibagi dua. Hukum syariat dibagi dua. Jadi kalau ada orang bilang begini, ibu pakai bajunya sudah syar'i. Nah, hari ini ibu bakal paham itu maksudnya apa itu. Alhamdulillah saudara kita itu sudah berpakaiannya sudah syar'i. Kemarin-kemarin ibu dengar syar'i aja, apa sebenarnya syar'i itu? Syariat. Banyak syariat itu. Nah, hari ini insyaallah ibu-ibu akan memahami. Jadi hukum syariat itu dibagi dua. Hukum syariat itu dibagi dua. Makna hukum syariat, ketika orang sebut syariat berarti maksudnya adalah fikih. Hukum secara fikih. Nah, hukum itu dibagi dua. Yang pertama hukmin syar'iyyin taklifi. Yang pertama namanya hukum syar'i taklifi. Yang kedua wa hukmin syar'i wad'i. Jadi kalau ada orang berkata alhamdulillah ibu-ibu semua jamaah majelis taklim kita ini pakaian sudah syar'i, maksudnya syar'i taklifi. Syar'i artinya sesuai syariat yang dibebankan oleh agama. Kalau pakai baju tangannya masih tangan pendek berarti itu belum syar'i. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan yang dibebankan agama. Agama membebankan pakaian bagi wanita sampai pergelangan tangan. Juga pada bagian kakinya itu sampai pada menutup telapak kaki. Ketika dia masih pakai unrok sampai di bawah lutut umpamanya kayak anak SMA zaman dulu itu, maka itu belum syar'i. Kenapa belum dikatakan belum syar'i? Karena belum sesuai dengan yang dibebankan oleh syariat agama. Ini yang dimaksud dengan hukumun atau hukmin syar'iyyin taklifi. Wah, alhamdulillah. Jadi kalau orang berkata ibu-ibu sudah pakaian sudah syar'i, maksudnya sudah sesuai dengan yang dibebankan agama harus dipakai. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan bentuk, ya. Tetapi kaitannya kalau dengan pakaian ini kaitannya dengan menutup atau tidak menutup sesuatu yang harus ditutup bentuknya. Umpama jilbab ada yang seperti sorban saya ini kemudian disatukan lalu kemudian dikasih dengan jarum, atau yang langsung seperti sebagian ibu-ibu pakai, itu kan bentuk aja kan, tapi semuanya menutup kan. Nah, maka yang dilihat adalah apakah dia ini mampu menutup atau tidak. Itu gambaran ya. Jadi hukum itu dibagi dua. Yang pertama hukum syar'i taklifi, yang kedua adalah hukum syar'i wad'i. Sekarang kita lihat apa itu hukum syar'i taklifi. Al-hukmu syar'iyyu taklifi huwa. Adapun hukum syar'i taklifi itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina. Perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan apa saja yang dilaksanakan oleh orang yang dibebani tugas atau dibebani kewajiban. Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin. Nah, hukum syar'i tadi itu terbagi menjadi 5. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini ibu-ibu sekalian tidak bisa lepas yang kita lakukan ini daripada 5 jenis hukum ini. Apa saja? Yang pertama adalah al-fardu. Al-fardu artinya apa? Fardu ya, fardu atau wajib. Yang kedua was-sunnatu, sunnah. Wal haramu, haram. Wal makruhu, makruh. Wal mubahu, mubah. Wahya kama qala fiha al-imam Ibn Ruslana fi manzumatihi al-mubarakati Suhbatu Zubad. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan menuliskan tentang 5 hukum ini di dalam nazamnya, yakni kitab Suhbatu Zubad. Ahkamu syar'illahi sab'un tunqasamu al-fardu wal mandubu wal muharramu
Warabi'ul makruh thumma ma mubih wasadisul batilu waqtin bil sahihi. Nah itu namanya yang nazoman di dalam kitab Sofwatul Zubat. Jadi ibu sekalian, kalau ibu-ibu melakukan sesuatu dalam keseharian ibu, pasti tidak bisa lepas dari ibu melakukan sesuatu yang hukumnya salah satu daripada lima ini. Kalau ibu melayani suami, memasak, membuatkan minuman, ibu sedang berbuat sesuatu kan? Iya. Yang kaitannya hukumnya apa? Wajib. Kemudian ibu-ibu pada pagi hari ketika sudah selesai semua, anak-anak sudah makan, semua ibu-ibu ambil sapu, lalu ibu-ibu membersihkan halaman untuk membersihkan daripada debu. Ibu itu sedang melakukan sesuatu yang kaitannya hukumannya apa? Mubah. Boleh. Artinya ibu nggak nyapu juga nggak dosa. Tapi andainya ibu nyapu, itu juga boleh. Dinilai pahala atau tidak ketika orang berbuat sesuatu yang sifatnya mubah tergantung niatnya. Kalau niatnya itu dia lakukan ikhlas karena Allah, tujuannya supaya rumahnya bersih dan orang-orang yang ditinggal di rumahnya nyaman, maka dia berpahala. Tapi kalau tidak niat demikian, maka tidak ada pahalanya karena itu sifatnya mubah. Ya. Jadi hukum itu ada 5. Yang pertama itu fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah sekarang kita lihat apa itu yang fardu. Al-fardu lughatan. Fardu itu secara bahasa artinya an-nasibu wal lazimu, bagian yang pasti. Itu secara bahasa. Apa itu fardu secara bahasa artinya bagian yang pasti. Wa syar'an, sedangkan secara syariat apa itu yang dimaksud dengan fardu? Ma talabahu asy-syari'u talaban jaziman, yakni apa-apa saja yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang mengikat. Artinya tuntutan yang mengikat itu dia mesti ada, namanya diikat ya. Agama menuntutnya harus ada, itu namanya fardu. Hukmuhu, hukum dalam melaksanakan yang fardu ini, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, diberi ganjaran pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa dengan hukuman orang yang meninggalkannya. Jadi yang dimaksud dengan wajib itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat agama harus ada. Hukum melaksanakan yang fardu ini diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan disiksa bagi yang tidak melakukannya. Contohnya apa? Ya menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya apa? Fardu. Maksudnya kalau fardu, kalau orang menutup auratnya maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak menutup auratnya maka dia ketika keluar rumah ya. Adapun di rumah maka tidak wajib. Maksudnya itu ya di rumah, yang di rumahnya itu tidak ada orang lain, hanya ada suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, maka boleh dia membuka auratnya. Aurat maksudnya di sini aurat yang umum, yakni jilbab, maka boleh dibuka. Tapi kalau di rumah itu meskipun di rumah tetapi ada orang lain, ya kan, maka tidak boleh. Nah, ibu sekalian, bayangkan kalau kita memahami ini dalam hal berpakaian saja kita sehari-hari sudah mengalir terus pahala pada ibu-ibu sekalian. Selama ibu-ibu berpakaian ini menutup aurat, ibu-ibu tidur sekalipun mengalir terus-menerus pahala itu. Kenapa? Karena masuk dalam kategori yang wajib, diberikan ganjaran pahala besar bagi siapa yang melaksanakannya dan diberikan hukuman bagi orang yang tidak melaksanakannya kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, sebelum wafat dia bertaubat, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Ini Maha Pemurah, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala.
Muradifatuhu khamsatun. Nah, sinonimnya kata fardu itu punya kata sinonim. Maksudnya ada bahasa lain yang dipakai menyebut yang namanya wajib itu. Fardu. Jadi nama fardu itu tidak hanya satu, ada sinonim. Aduh, bahasanya apa sinonim? Paham nggak Ibu? Persamaan ya, persamaan. Nama lain dari sesuatu yang sama itu sinonim ya. Nah, apa sinonim daripada fardu ini? Yang pertama adalah al-maktub. Jadi kalau ibu-ibu temu dalam kitab al-maktub itu sama artinya fardu. Maktubun itu artinya wajib juga, fardu juga. Kemudian al-wajibu. Nah, wajib ini yang paling kita kenal kan? Itu artinya fardu juga, sama. Kemudian waruknu, rukun. Nah, ini adalah rukun, maksudnya sama, itu wajib kan? Karena tanpa dikerjakan yang rukun, maka tidak sah apa yang dia kerjakan itu. Kemudian yang keempat, wal lazim, lazim. Maka itu harus juga wajib namanya. Maka dalam Quran itu ada mad lazim namanya. Maksud mad lazim itu dia dibacanya panjang, tidak boleh kurang daripada itu, harus demikian panjangnya. Disebut dengan mad lazim ya, mad lazim. Kemudian ada al-mutahattim, yaitu al-mutahattim itu juga nama lain daripada kata fardu. Nah, itu yang pertama. Jadi hukum syar'i yang pertama artinya fardu. Kemudian yang kedua, as-sunnatu lughatan at-tariqatu. Yang kedua, hukum setelah fardu itu ada hukum namanya sunnah. Sunnah. Secara bahasa, sunnah ini artinya adalah at-tariqatu, artinya jalan. Jadi kalau orang itu, oh sunnahnya Nabi, yaitu jalannya Nabi, maksudnya jalan yang sudah pernah ditempuh Nabi. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Wa syar'an ma talabahu syari'u talaban ghairu jazim. Sesuatu yang dituntut oleh syariat tetapi bukan tuntutan yang mengikat. Kalau wajib tadi itu mengikat kan? Kalau ini dituntut oleh syariat, disuruh syariat untuk dikerjakan, tapi tidak diikat, maksudnya tidak wajib, ya. Hukmuha, hukumnya yusabu fa'iluha imtisalan wala yu'aqabu tarikuha. Hukumnya melaksanakan yang sunnah ini diberikan pahala orang yang mengerjakannya, ya kan? Orang yang mengerjakannya diberikan itu pahala, wala yu'aqabu tarikuha. Tapi andai orang itu tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Contohnya ibu-ibu sekalian puasa hari Senin. Kalau ibu-ibu puasa hari Senin dapat pahala atau tidak? Dapat pahala kan? Tapi kalau ibu-ibu nggak puasa, berdosa nggak? Tidak, ya. Itu namanya sunnah. Nah, yang sunnah ini pilihan. Muradifatuha, sinonim atau nama lain daripada sunnah itu ada 7, banyaknya. Yang pertama al-mandub, mandub. Ada orang tanya, menyembelih hewan kurban itu hukumnya apa? Ada yang bilang sunnah, ya benar. Ada yang bilang mandub, ya benar juga. Kenapa? Karena itu cuma beda nama, tapi maksudnya sama. Jadi perlu kita tahu juga ini supaya kita tidak apa namanya, supaya kita punya pengetahuan juga tentang sunnah ini, banyak namanya. Jadi yang pertama mandub, al-mandubu, yang kedua al-mustahab, ya al-mustahabu itu juga artinya juga sama, ya ini sunnah. Mustahab dianjurkan, itu maksudnya sunnah. Kemudian wal hasanu, hasan, hukumnya hasan, bagus tuh dikerjakan, ya itu artinya sunnah juga. Kemudian wal muraghabu fiha, muraghabu fiha atau muraghabu fihi, sesuatu yang ditekankan di dalamnya untuk dilakukan, tapi tidak wajib, itu namanya. Kemudian wat tatawwu, nah tatawwu juga artinya sama, sunnah juga. Wan nafilatu, nafilah itu sama, artinya sunnah juga. Kemudian wal fadilah, nah fadilah itu sama, artinya sunnah juga. Nah, penggunaan kata-kata ini sesuai dengan siyakul kalam namanya.
sesuai dengan penggunaannya di dalam kalimatnya. Kalau di dalam sholat tahajud itu apa? Yang digunakan nafilah kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah kan yang dipakai? Maksudnya sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam hendaklah kamu melaksanakan sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah bagimu. Nah, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang sholat tahajud itu hukumnya sunnah dengan menggunakan kata nafilah, artinya sama sunnah. Fadilah juga begitu. Nah, itu sunnah ya. Kemudian yang ketiga haram. Al-haramu secara bahasa apa ini? Al-mahzur, sesuatu yang dilarang. Wa syar'an, adapun secara syariat, manaha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang mengikat. Nah, itu mengikat ya. Hukmuhu, hukumnya melakukan yang haram nih. Yusabu tarikuhu imtisalan, diberikan ganjaran pahala orang yang meninggalkannya. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diberi hukuman orang yang mengerjakannya. Nah, ini haram. Jadi yang haram ini kalau kita tinggalin dapat pahala, kalau kita kerjakan dapat dosa dan diazab. Jadi ibu sekalian, andai kita niatkan, makanya pentingnya ilmu ini. Kita nih di rumah aja nggak ngapa-ngapain itu dapat pahala gede. Pahalanya apa? Pak, saya ini nggak dapat pahala. Orang saya ini nggak ngapa-ngapain dari pagi sampai sore tidur aja. Itu kan ada ilmunya. Coba kalau ada ilmunya, dia paham yang dimaksud dengan haram aja. Haram itu orang yang meninggalkannya diberikan pahala, dan orang yang mengerjakannya diberi dosa dan diazab. Jadi kalau kita di rumah saja berniatlah, ya Allah hari ini aku di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, nggak pergi kemana-mana. Aku berniat, ya Allah, tidak keluarku dari rumah hari ini dalam rangka meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Jadi ibu-ibu bisa diam di rumah saja 1 bulan penuh, nggak keluar kemana-mana, bisa masuk surga. Ya kan? Nah, apa yang kita tinggalkan banyak. Niat kita banyak, ya Allah, aku hari ini tidak kemana-mana karena aku meninggalkan semua dosa yang dilakukan orang di luar sana. Di luar sana ada orang yang bermaksiat, ada yang minum minuman keras, ada yang mencuri, ada yang mabuk-mabukan, ada yang merampok, ada yang membunuh. Ya Allah, aku berniat di rumahku ini dalam rangka aku meninggalkan seluruh maksiat yang dilakukan orang-orang yang ada di luar sana. Maka pada saat itu dia dapat pahala yang besar, meninggalkan pahala dosa-dosa besar. Tapi coba kalau dia nggak ngaji, ya diam di rumah, ya diam aja, syukur. Ya kan? Ya. Nah, karena ini perlu niat. Dari mana kita bisa berniat kalau nggak ada ilmunya? Maka penting kita mengetahui ilmunya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu jangan khawatir, oh nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, belum bisa berangkat ngaji umpamanya, perempuan dan lain-lain, berhalangan dan lain-lain. Ya sudah, di rumah saya berniat yang lain, tidak keluar rumahnya dalam rangka meninggalkan maksiat. Ya. Daripada mengetahui maksud yang haram, kita sudah dapatkan peluang untuk beramal yang dapat pahala yang besar meskipun di rumah. Nah, nama lain dari haram ini yang pertama ada 6 ya, ada 6. Al-mahzur, nah, namanya mahzur, jadi larang atau sama hukumnya haram. Kemudian yang kedua al-mamnu', dicegah untuk melaksanakan. Kemudian wazanbu, dosa. Zambu itu artinya dosa. Sesuatu yang dosa sama, itu maksudnya haram. Jangan gitu, Bu. Jangan gibah, dosa. Itu maksudnya haram. Ya kan? Wal maksiat. Jangan, Bu. Jangan apa? Jangan gibah. Kenapa? Maksiat. Maksudnya apa maksiat itu? Haram juga. Wal masjuru anhu juga sama, maksudnya adalah haram juga. Wal mutawa'adu alaihi, itu juga sama, artinya adalah sesuatu yang
haram. Kemudian yang keempat, al-makruhu lughatan. Makruh, apa itu makruh? Secara bahasa, al-maghrubu anhu, sesuatu yang dibenci. Ya, secara bahasa artinya dibenci makruh itu. Tapi secara syariat, ma nahas syari'u anhu nahyan ghairu jazim. Jadi sesuatu yang dilarang dicegah oleh syariat untuk dilakukan, tapi pencegahannya bukan pelarangan yang mengikat. Artinya tidak sampai berdosa kalau melakukannya. Hukumnya melakukan ini yang makruh yusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Orang itu diberikan pahala meninggalkannya, jadi enggak ngerjain, enggak dilakukan, dapat pahala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tapi kalaupun dia kerjakan, dia tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa? Makan pete. Makan pete hukumnya makruh. Kalau ibu-ibu enggak makan pete itu, niatnya untuk meninggalkan yang makruh, ibu-ibu dapat pahala. Tapi kalau ibu pengen benar makannya, ibu makan juga enggak apa-apa, tidak berdosa. Ya? Sama yang bau-bau menyengat, daun kucai. Tahu nggak daun kucai? Tahu. Baunya itu menyengat. Ya, kalau dipotong pun dia. Nah, itu. Nah, Nabi nggak suka daun kucai karena baunya menyengat. Hal ini terutama ketika akan datang ke keramaian, masuk ke masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah saja, ya nggak apa-apa ya. Orang itu baik juga untuk kesehatannya. Iya, masuk angin itu, Pak. Oh, masuk angin. Iya. Kucai ya. Nah, kemudian yang terakhir ini mubah lughatan al-jaizu. Mubah secara bahasa artinya boleh. Wa syar'an, sedangkan secara syariat maka tarkuhu wa fi'luhu 'ala sawa'i, apa-apa yang mengerjakannya atau meninggalkannya hukumnya sama. Ya, mubah itu dikerjain enggak ada pahalanya, ditinggalin enggak ada dosanya. Seperti tadi ibu bersih-bersih halaman, ya kan? Ibu gosok baju, itu mubah hukumnya. Ibu gosok baju itu berpahala. Kalau hanya menggosok saja enggak dapat pahala, kecuali diikuti dengan niat. Kalau ibu-ibu melakukan sesuatu yang mubah tadi diikuti dengan niat, supaya suaminya nyaman pakai baju sudah disetrika, itu dapat pahala, ya kan? Ibu gosok baju sendiri supaya dipakai nyaman dalam ibadah, itu dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niatnya, maka itu hukumnya mubah yang tidak berpahala juga tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang kaitannya dengan hukum syar'i. Adapun hukum yang disebut dengan hukum wad'i, bahwa khitabullahi al-waridu bi kauni syai'i sababan aw saltan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Fayanqasimu ila khamsata aqsamin. Jadi kalau hukum yang kedua, hukum namanya hukum syar'i wad'i. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan sebab, syarat. Ya kan? Ada sebab diterimanya sesuatu. Ya, itu namanya hukum wad'i. Yang merusak sholat, itu namanya hukum wad'i. Sesuatu itu kalau dikerjakan rusak sholatnya. Nah, begitu. Dia berdosa kalau tidak dibetulkan. Tapi andainya dibetulkan sholatnya yang rusak, maka dosanya menjadi hilang. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, jadi kaitannya dengan syarat sah sholat itu masuk ke hukum wad'i. Syarat puasa, nah itu rukun-rukun. Nah, rukun-rukun puasa, nah, itu namanya hukum apa? Wad'i. Sedangkan hukum puasanya itu sendiri masuk ke dalam hukum syar'i taklifi. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab pertama, kitabut thaharah.
Hari ini kita belum masuk pada bab, baru menerangkan tentang hukum di dalam fikih. Selanjutnya baru kita masuk pada bab fikihnya, kitabut taharati. Jadi kitab tentang taharah atau bersuci. Saya cukupkan, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.